Yuzu. Lah, kenapa kamu ada di sini? Dan kenapa juga di depan ada penjaga? Biasanya aku kesini tak ada satupun penjaga di depan pintu. Tanya Yuzu terkejut melihat di dalam ada Xiaopeng. Yuzu terkejut melihat Xiaopeng di dalam ruangan pribadi milik Yu Qing, karena yang dapat masuk hanyalah orang-orang yang dianggap cukup penting. Namun saat ini Xiaopeng termasuk yang dianggap penting oleh rumah lelang teratai. Yuzu terkejut karena tak ada yang memberitahunya. Zuir, Xiaopeng saat ini termasuk orang yang penting di sini. Justru kita membutuhkan dia untuk memperlancar bisnis ini. Yu Qing menjelaskan kepada Yuzu. Di sini Xiaopeng hanya tersenyum tipis dan menganggukkan kepala kepada Yuzu. Ya sudah kalau begitu. Oh ya, Bi, aku ingin meminta saran agar bisa membangkitkan jiwa spiritualku. Ucap Yuzu. Sepertinya tanaman tadi bisa digunakan Yudu untuk membangkitkan jiwa spiritualnya. Batin Xiaopeng memandangi Yuzu. Meskipun Xiaopeng tak begitu akrab dengan Yuzu, ia masih merasa memiliki tanggung jawab untuk membantunya. Hubungan yang ia jalin dengan rumah lelang teratai tak hanya untuk berbisnis, namun juga untuk berhubungan baik dengan semua anggota rumah lelang teratai. Seharusnya dengan ranahmu sekarang, kamu sudah bisa untuk membangkit jiwa spiritualmu, Zuir. Ucap Yu Waxing. Aku tiap hari berlatih hanya untuk itu, namun sampai sekarang belum juga berhasil. Jawab Yuzu. Maaf menyela obrolan kalian. Apa boleh aku memberi saran untuk memakan tanaman ini? Tanya Xiaopeng sambil mengeluarkan daun suci 1000 bintang dan akar teratai surgawi. Xiaopeng berpikir untuk memurnikan kedua tanaman itu menjadi pil, namun ia juga harus memikirkan kemampuan Yuzu. Yuzu mungkin tak mampu menahan proses pemurnian itu. Menempa tubuh memang bagus buat para kultivator, namun rasa sakit yang dirasakan saat memurnikan itu juga harus dipertimbangkan. Dari mana kamu mendapatkan itu, Penger? Tanaman itu sangat langka, bahkan itu akan terjual mahal bila dilelang. Ucap Yu Waxing sambil mengelus janggutnya. Guruku yang memberi ini, Paman. Sungguh pemuda yang jenius. Namun kamu yakin memberi itu secara cuma-cuma? Tanya Yu Qing. Jika memang dua tanaman ini berguna, maka aku akan memberikannya. Aku memiliki tanggung jawab untuk membantu semua anggota rumah lelang teratai ini. Jelasnya. Namun aku tak bisa jika langsung memakan itu. Bahkan jika itu dimurnikan menjadi pil, aku bisa saja tak sanggup menahan rasa sakitnya. Konon katanya pemurnian tubuh itu sangat sakit. Ucap Yuzu sambil tersipu malu. Aku akan memurnikannya menjadi pil dahulu bila memang kamu menginginkannya. Kedua tanaman ini cukup membantu untuk membangkitkan jiwa spiritualmu. Jelasnya kepada Yuzu. Memang rasa sakit yang akan kamu rasakan itu luar biasa, namun setelahnya akan meningkatkan kekuatanmu secara drastis. Tak hanya ranahmu yang naik, tubuhmu pun akan ikut naik tingkat juga. Lanjutnya, Xiaopeng juga akan menambahkan beberapa tanaman lagi untuk membuat pil itu. Setidaknya tanamannya harus memiliki efek menurunkan rasa sakit yang akan dirasakan Yuzu nanti. Baiklah kalau begitu, aku akan memurnikan pil itu. Gimana pun juga aku harus bertambah kuat, tak mungkin aku terus tetap berada di titik ini. Jawab Yuzu. Yuzu saat ini berada di ranah master tingkat ketiga. Meskipun hanya beberapa naik tingkat dari pertama bertemu dengan Xiaopeng, itu sudah cukup membuktikan kalau Yudu ingin menjadi kuat. Paman, apa aku boleh meminjam ruangan Paman? Tanya Xiaopeng kepada Paman Waxing. Silakan pergi ke atas, gunakan saja ruangan itu semaumu. Aku tak memiliki rasa khawatir jika kamu yang menggunakan. Jawab Paman Waxing. Semua anggota rumah lelang teratai telah mempercayai Xiaopeng. Pemuda jenius seperti Xiaopeng sangat jarang ditemui, memang percaya kepadanya adalah tindakan yang paling tepat. Baik, makasih Paman. Aku pergi dulu ke atas. Ucapnya sambil meninggalkan mereka. Setelah Xiaopeng keluar dari ruangan, dia pun jadi bahan pertanyaan Yuzu. Bi, gimana ceritanya Xiaopeng bisa menjadi orang penting di sini? Bukannya jiwa spiritualnya telah diambil? Seharusnya ia sekarang tak cukup memiliki kekuatan. Tanya Yuzu keheranan. Yu Qing pun menceritakan tentang Xiaopeng yang telah memberinya resep pil api tingkat 4, bahkan ia sanggup memurnikan pil itu. Tak hanya itu, Yu Qing juga menunjukkan pedang es teratai suci yang ditempa olehnya. Sejak Xiaopeng menunjukkan kejeniusannya itu, rumah lelang teratai kini mempercayai sebagai orang penting. Sungguh pemuda yang jenius. Seharusnya sekarang keluarga utama Xiao akan khawatir bila ia balas dendam. Ucap Yuzu setelah mendengar cerita dari Yu Qing. Yu Qing juga memberitahu Yuzu kalau Xiaopeng akan segera balas dendam kepada keluarga utama Xiao. Namun semua anggota rumah lelang teratai tak mengetahui kekuatan apa yang dimiliki Xiaopeng. Sekalipun itu Yuren. Jika memang dia berhasil menghancurkan keluarga utama Xiao sendirian, itu akan membuat gempar kota Shengxi. Semoga saja kita tetap berhubungan baik dengannya. Ucap Yuzu. Sepertinya aku sedikit tertarik dengannya. Tak hanya sopan, ia juga baik hati.
Setidaknya dia sangat berbeda bila dibandingkan dengan temannya yang seumuran di kota Shengxi. Batin Yuzu. Di lantai 4 rumah lelang teratai. Aku akan menggunakan beberapa tanaman tingkat 4 dan 3 untuk melemahkan efek rasa sakitnya. Batin Xiaopeng sambil berjalan menuju tungku surgawi. Xiaopeng mengeluarkan beberapa tanaman yang akan dimurnikan. Tak perlu membuang waktu lagi, ia segera memulai memurnikan. Masih sama seperti sebelumnya, ia menggunakan metode kuno yang memasuki semua bahan bersamaan. Celing. Terlihat tanaman yang di dalam tungku itu mulai memudar dan menyatu. Hingga beberapa menit kemudian, pil itu pun menyatu dengan sempurna. Klaing. Muncul cahaya dari tungku itu. Cahaya begitu terang itu menjulang tinggi ke langit. Duar. Terdengar ledakan dari dalam tungku serta mengeluarkan aura yang cukup kuat. Itu menandakan pil telah berhasil dimurnikan. Susu. Duar. Pil itu pun keluar dari dalam tungku dan meledak kembali. Kini aura yang dikeluarkan lebih besar dari pertama. Di ruangan pribadi Yu Qing. Sepertinya Xiaopeng telah memurnikan pil itu. Sungguh pemuda yang jenius. Ucap Yu Waxing merasakan aura yang dikeluarkan pil itu. Setelah ini, kamu akan segera membangkitkan jiwa spiritualmu, Zuir. Kamu harus bisa memurnikan pil itu. Ucap Yu Qing kepada Yuzu. Yu Qing dan Yu Waxing kini semakin percaya kepada Xiaopeng. Bakat yang ia miliki sungguh mengejutkan. 10 menit kemudian, Xiaopeng yang telah membereskan ruangan alkemis itu, sudah kembali ke tempat Yu Qing. Ia telah dinanti-nanti di ruangan itu. Ini pil yang telah kumurnikan. Aku menyebutnya pil penguat jiwa. Pil ini sudah kuminimalisir untuk efek sakit yang ditimbulkan. Ucap Xiaopeng sambil memberikan pil itu kepada Yuzu. Bagaimana aku membalas kebaikanmu ini, Xiaopeng? Tanya Yuzu sambil menerima pil itu. Kumohon kepadamu untuk tak membalas ini. Aku membuat ini dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Cukup menyaksikan kebangkitan jiwa spiritualmu. Aku sudah senang. Jawab Xiaopeng sambil tersenyum kepada Yuzu. Sudah jenius, baik pula nih penger. Batin Yu Qing. Apa kamu begitu saja? Seharusnya pil penguat jiwa ini jika dilelang akan terjual dengan harga yang mahal lu. Ucap Yuzu yang masih keheranan dengan kebaikan Xiaopeng. Sudahlah Yuzu, bukannya aku sombong atau gimana? Memang aku memberi itu dengan tulus. Aku hanya ingin melihat kamu membangkitkan jiwa spiritualmu. Zuir, lebih baik kamu mendengar apa katanya. Segera murnikan itu agar kamu dapat membangkitkan jiwa spiritualmu. Ucap Yu Qing sambil menepuk pundak Yuzu. Baiklah kalau begitu. Gimana pun juga aku akan membalasnya suatu saat nanti. Sekarang juga aku akan memurnikan pil ini. Ucap Yuzu sambil berjalan keluar dan kembali ke kediaman klan Yu. Yudu pun segera kembali pulang untuk memurnikan pil penguat jiwa itu. Sungguh bahagianya dia saat mendapatkan bantuan dari Xiaopeng. Seharusnya setelah Yuzu selesai memurnikan pil penguat jiwa itu, ia akan dapat membangkitkan jiwa spiritualnya. Urusanku di sini sudah selesai. Hari juga sudah larut malam, aku akan kembali pulang. Ucap Xiaopeng kepada Paman Waxing dan Bibi Qing. Sekali lagi kuucapkan terima kasih padamu penger. Kamu sudah membuatkan aku senjata, kamu juga sudah membantu Zuir. Ucap Bibi Qing sambil tersenyum manis menatap Xiaopeng. Memang benar hari sudah malam, kamu harus segera pulang dan beristirahat. Terima kasih telah membantu Yu Qing dan Zuir hari ini. Ucap Paman Waxing sambil menangkupan kedua tangannya. Sudah menjadi tanggung jawabku untuk membantu rumah lelang teratai ini. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Setelah itu Xiaopeng segera keluar dari ruangan itu sekalian memasang jubahnya kembali. Meskipun Xiaopeng telah menjadi orang penting di sana, ia tetap tak ingin identitasnya ketahuan. Baiklah, aku akan istirahat terlebih dahulu. Mungkin besok aku bisa mulai menjalankan rencanaku untuk menghancurkan keluarga utama. Batinnya saat berjalan keluar dari rumah lelang teratai. Rencana Xiaopeng untuk menghancurkan keluarga utama Xiao adalah menyerang secara terang-terangan. Namun ia akan menggunakan jubah saat melakukan penyerangan itu dan akan membukanya saat berhadapan dengan Xiaolang, Xiaokong dan Xiaoyan. Ia akan mempermalukan seluruh anggota keluarga utama. Itu semua dilakukan hanya karena balas dendamnya akibat telah mengambil jiwa spiritual milik Xiaopeng kecil.